perdana ngobrol santai bareng Suara Semua Faksi. Nah, kenalin nih, aku Nazwa yang bakalan nemenin setiap episode spesial. Tapi kali ini karena perdana, kita kedatangan tamu spesial. Sudah ada di samping saya sebenarnya ada Bapak Farid Syahid. Selamat datang Bapak. Ini selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri Pakusari. Apa kabar Bapak? Baik. Wow, semangat banget. Sekali. Semangat banget. Udah siap berarti ya Pak, ini kita ngobrol-ngobrol santai hari ini. Iya. Baik. Nah Pak, kesiswaan ini kan punya peran penting nih di sebuah sekolah. Saya mau tanya nih, menurut Bapak nih, seberapa penting peran kesiswaan dalam pembentukan karakter siswa-siswi itu sendiri, khususnya di SMA Pak? Ya penting sekali pastinya ya, karena kesiswaan itu salah satu pilar yang ada di SMA Negeri Pakusari, tapi bukan berarti yang lain tidak penting. Semuanya itu ikut bersinergi, artinya bekerja sama untuk membangun ekosistem pendidikan yang baik. Seperti itu. Ya. Keren. Berarti bukan berarti sama sini, maaf salah. Bukan kesiswaan ini sebuah pilar yang benar-benar berdiri sendiri ya Pak? Ya, tidak bisa. Tidak bisa berarti. Harus ada bantuan dari bidang-bidang yang lain. Jadi seperti kurikulum, itu kan juga mereka memiliki program atau agenda di mana itu nanti akan disisipkan nilai-nilai karakter untuk siswa-siswi SMA Negeri Pakusari. Begitupun dengan kesiswaan. Kesiswaan kita bergerak di wilayah siswa, artinya kita yang menjaga hak dan juga kewajiban dari siswa supaya terpenuhi. Nah, itu juga kita sisipkan nilai-nilai karakter yang harus ada pada diri siswa. Seperti itu. Tadi ada kita ngomongin soal nilai karakter. Aku bingung. Sebenarnya saya pengen tahu itu sih paling jelas nilai karakter yang paling menurut Bapak pribadi ini yang paling pengen ditanamin di siswa saat ini. Sebenarnya ada 6 karakter yang harus ada pada siswa. Itu diantaranya beriman, terus kemudian ada berwawasan global, terus kemudian ada mandiri, gotong royong, terus ada apa lagi ya, 2 lagi lupa saya. Yang jelas itu biasanya ditanamkan di P5, wawasan kebangsaan. Sebenarnya saya mau curhat dulu sih Pak. Nah ya, curhat, curcol. Ya, silakan. Santai Pak. Saya kan sebagai siswa juga sebagai OSIS di sini Pak. Karakter yang sulit saya terapkan itu adalah disiplin. Kadang saya tuh merasa malas banget mau sholat. Maaf ya Pak, malas banget mau sholat. Tapi kalau diajak teman itu mungkin saya mau, tapi saya terpaksa. Ya. Terus juga kadang setiap hari Senin nih, karena kan kalau di sini kan kita punya jas alma mater kebanggaan dong Pak. Iya. Kadang saya nggak pakai dasi. Oh gitu. Tapi hari ini pakai Pak. Alhamdulillah pakai ya. Terus menurut Bapak sendiri nih, tantangan terbesar apa yang paling sering kesiswaan hadapin itu waktu membina siswa? Tantangan dalam membina siswa, Ya. ada banyak tantangan. Jadi dalam membina itu ini kan kita membina itu harus memahami siapa yang kita bina. Nah, yang kita bina ini apakah siswa yang bisa dibina dengan cara yang A atau bisa dibina dengan cara yang B. Karena tidak semua siswa itu bisa diperlakukan sama. Jadi memang ada yang mereka itu harus diajak ngomong dari hati ke hati. Ada juga yang harus ditertibkan pada saat itu juga. Ada yang harus dicari tahu kenapa dia melanggar peraturan dan lain sebagainya. Jadi tantangannya ya itu tadi, karena tidak setiap orang itu sama. Setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, maka untuk menyikapi setiap siswa itu
umumnya itu tidak sama. Kalau menurut Bapak, saya ini tipe A atau tipe B atau tipe D? Nah itu kan itu BK itu. Waduh. Ya, itu BK. Jadi kalau untuk menertibkan itu kan biasanya kan siswa-siswa yang dalam kategori ini ya dalam kategori kurang disiplin. Ya, nah biasanya itu siswa-siswa dalam kategori kurang disiplin itu rata-rata itu karakternya itu hampir sama. Cuma ketika ada siswa yang tidak biasa melanggar peraturan, tiba-tiba melanggar peraturan, nah itu yang harus diperlakukan secara beda biasanya. Gitu. Akhir-akhir ini kira-kira banyak nggak Pak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi? Kalau untuk pelanggaran itu ya inilah mungkin rata-rata lah, maksudnya ya tidak banyak banget, tidak sedikit banget juga enggak. Tapi nggak ada yang sampai berlebihan ya Pak ya? Masih Nggak. batas wajar lah ya? Masih wajar. Secara kesiswaan buat membina kedisiplinan, tapi siswanya itu nggak merasa dia tuh ada di bawah tekanan gitu. Itu tuh gimana? Karena kan setiap karena kan setiap siswa punya karakternya beda-beda. Artinya nih waktu Bapak ngasih tahu, oh ternyata aku kok diawasi ya sama kesiswaan, kok bisa ya kesiswaan gini, tapi ke ini enggak gitu Pak. Yang gimana itu? Nah, gini, sebenarnya yang sudah melanggar peraturan itu umumnya sudah tahu bahwa mereka itu melanggar peraturan. Jadi karena siswa di sini itu umumnya sudah dewasa, sudah paham bahwa mereka melanggar peraturan. Jadi ketika mereka melanggar peraturan, mereka itu menerima konsekuensinya itu dengan ikhlas, dengan legowo. Ya. Kecuali memang ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mereka dihukum. Nah itu kan juga aneh kalau memang ada hal semacam itu. Ya. Nah cuma karena siswa kita ini sudah dewasa, artinya mereka itu paham bahwa oh ini salah, oh ini benar, oh ketika saya melakukan ini berarti konsekuensinya adalah ini. Nah umumnya mereka itu ya udah, mereka akhirnya terima dengan konsekuensi yang sudah mereka buat sendiri. Jadi ketika orang tuanya dipanggil ya mereka ya dengan legowo itu mendatangkan orang tuanya ke sekolah, atau ketika mereka itu harus mendapatkan disiplin tertentu yang mereka lakukan itu dengan dengan berlapang dada. Jadi mereka udah memahami mana titik mereka yang salah, mana titik mereka yang gitu ya Pak ya? Iya benar sekali. Si Pak ini, sama-sama. Saya kan sis nih. Iya, tahu saya. Makasih loh Pak, kita kan sering ketemu di kesiswaan ya Pak? Masa? Iya dong Pak, gimana teman-teman? Sering saya ketemu Bapak, kayaknya Bapak yang nggak sadar. Kamu yang nggak sadar. Waduh, yang mana nih teman-teman yang nggak sadar? Benar. OSIS ini juga sebenarnya sedikit kebingungan waktu kita mau melakukan sebuah program kerja, di mana karakter mereka seperti tadi Bapak yang bilang berbeda-beda. Kita juga bingung Pak, kita juga sebagai siswa, tapi kita akan menjadi contoh yang lebih baik daripada siswa-siswa yang lain, makanya Pak ya. Tapi kita juga bingung pada akhirnya kalau misalnya satu event kayak kemarin ada class meeting nih, ada siswa yang menerima. Siswa yang menerima, oh lombanya kayak gini, oke, nggak apa-apa, karena emang itu sudah aturan dari kami gitu. Tapi ada siswa juga yang depannya ini menerima Pak, tapi ternyata ada omongan-omongan, apa sih OSIS kayak gini terus lomba-lombanya gitu Pak. Itu kan karakter yang nggak bisa kita payungi lah istilahnya Pak kayak gitu. Terus kita juga butuh pendapat dari Bapak nih, peran yang bisa dilakukan OSIS itu untuk membantu kesiswaan dalam membentuk karakter siswa itu sendiri. Ini merupakan hal yang sulit sebenarnya. Ya pertama gini ya, kalau untuk masalah lomba kok ternyata lombanya cuma ini aja. Ya kita sebenarnya ini kan tidak bisa membuat semua orang itu senang. Ya.
Nanti kita bisa membuat banyak orang itu senang. Terus kemudian atau kita bisa membuat beberapa orang itu untuk senang. Ya tinggal kita, pilihan kita aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana ini ya, peran OSIS dalam membentuk karakter siswa. Nah, pertama OSIS itu adalah orang-orang yang sudah masuk OSIS itu tidak mudah. Ya, ada proses seleksi. Artinya anak-anak OSIS itu adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang memang dipilih dari terbaik dari yang terbaik. Nah, jadi mereka itu diharapkan yang pertama dan yang pasti itu adalah menjadi contoh, menjadi role model bagi teman-temannya yang lain. Jadi yang mau tidak mau OSIS itu harus memperlihatkan bagaimana karakter P5 itu di hadapan teman-temannya, seperti beriman, terus kemudian berwawasan global, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi ya cara yang paling mudah itu adalah yang menjadi role modelnya. Terus kemudian juga memasukkan unsur-unsur karakter pelajar Pancasila, ya karakter pelajar Pancasila itu di dalam program-program yang dimiliki OSIS. Nah, salah satunya adalah podcast ini. Wih, ngomong podcast ini saya baru ingat. Gimana nih tanggapannya Bapak? Tiba-tiba ada program baru dari kita yaitu Suara Semapaksi. Wah, bagus sekali. Ini sangat kreatif ya. Hal-hal semacam ini memang harus kalian ini explore lagi. Karena apa? Karena kamu itu muda itu ya cuma sekali. Ya, betul Pak. Ya, kalian itu muda cuma sekali. Dan karena kamu muda cuma sekali, maka manfaatkanlah masa muda ini dengan semaksimal mungkin. Nah, salah satu yang menurut saya itu bisa kalian eksplorasi itu ya salah satunya adalah podcast ini. Dan juga program-program kreatif yang lainnya pasti. Iya. Berarti Bapak siap mendukung semua? Ya pasti akan saya sampai mati. Sampai mati, wah cinta banget sama Semapaksi ini emang. Terakhir nih Pak, terakhir. Pesan apa sih yang pengen Bapak sampaikan pribadi nih Pak, pribadi buat seluruh siswa supaya dia itu menjadi pelajar yang lebih baik. Pertama, perubahan itu tidak bisa instan. Ya, kita tidak bisa berubah instan. Itu yang pertama. Perubahan itu, kalau perubahan itu instan, itu pasti akan membutuhkan trauma yang besar. Jadi maka kamu itu kalau mau berubah, berubahlah sedikit demi sedikit. Jadi tidak perlu berubah 100% dalam satu hari. Kamu cukup bisa berubah 1% lebih baik dalam sehari. Maka di hari ke-360 itu kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik sekitar 37 kali. Tuh. Seperti itu. Gimana? Keren sudah? Keren sudah. Udah kayak sastra-sastranya tuh keluar gitu Pak, udah. Padahal itu matematika loh. Apa saya yang sudah agak konek gitu Pak? Bapak, terima kasih banyak nih udah mau datang di episode perdana kami ya. Nih Pak. Semoga semakin berkembang, kita bisa undang mungkin tamu-tamu dari luar sekolah mungkin ya Pak ya. Terima kasih banyak, mohon maaf nih kalau ada kekurangan ya. Pak. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan ini bisa 30 menit, bisa. 1 jam, 1 hari gitu Pak. Tapi kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalian kepo nggak episode selanjutnya apa? Pak Ferry pasti kepo kan? Kepo banget. Wah, kepo banget. Kayak gitu, kalian tungguin aja episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Juga kalau kalian punya ide-ide menarik, bisa nih di komen bawah. Tapi yang baik-baik ya komennya. Terima kasih, bye-bye.